Salam sehat buat anak didik ibu semuanya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bersama saya, Ibu Silitonga. Pada hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengenai dosa dan pertobatan. Bab 4 ini Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Dan ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk bab 4. Kita akan membahas tentang dosa. Ibu harap kamu sudah mempersiapkan diri kamu dan juga kamu sudah mempersiapkan alat-alat tulis kamu dan juga Alkitab agar kamu bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk hari dengan baik. Untuk memulai pembelajaran kita bernyanyi dulu lagu pembukaan yang sesuai dengan materi kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Untuk mengawali pelajaran kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak didik ibu semua, silakan kamu tonton video yang ibu sajikan berikut ini. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu
bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rizkimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Setelah kamu tadi menonton video yang sudah Ibu bagikan, menjadi bahan Alkitab kita itu dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Silakan kamu buka Alkitabmu dan kamu baca. Nah, anak didik Ibu semua, kamu tadi sudah menonton dan membaca bahan Alkitab mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekarang kita lihat apa itu dosa. Jadi arti dosa. Kita lihat yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau norma agama. Ya. Kemudian yang kedua, dosa itu adalah perbuatan yang salah terhadap orang tua, adat, negara, dan lain-lain. Jadi ketika ada perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau norma agama, perbuatan yang salah kepada orang yang lebih tua, adat, dan negara, itu adalah dosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru memakai beberapa kata Yunani yang melukiskan berbagai aspek dosa. Yaitu yang pertama, hamartia. Hamartia ini berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Jadi setiap ada pelanggaran, perbuatan salah kepada Allah, itu adalah dosa. Kemudian adikia, artinya ini kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Jadi ini yang tiga ini masuk dalam kata adikia. Pengertian dari adikia ini berarti adalah dosa. Kemudian yang ketiga, amonia, kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Itu pengertian dari amonia, yang artinya ini semua ini adalah dosa. Kemudian apistia. Apistia ini artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Ini pasti ya, kalau dikatakan ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan itu mengarah kepada Tuhan. Jadi ketidakpercayaan kita, ketidaksetiaan kita itu adalah dosa. Nah, sekarang apa pengertian dosa? Setelah dirumuskan bahwa dosa itu adalah yang pertama, perbuatan yang melanggar perintah Allah. Jadi segala sesuatu bentuk pelanggaran yang melanggar perintah Allah itu adalah dosa, ya. Kemudian yang kedua, pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Itu seperti yang sudah kamu tonton tadi dalam video dan sudah kamu baca dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 tadi. Itu jelas-jelas di situ terlihat bagaimana manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa itu adalah karena memberontak, melawan kehendak Allah. Ya, mereka melawan kehendak Allah hanya karena godaan ular, si ular itu, si iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan memilih memberontak kepada Allah. Jadi itu adalah pengertian dosa. Nah, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah mencari manusia itu dan meminta pertanggungjawaban. Ya, kenapa mereka melanggar perintah Allah? Jadi antara Adam, Hawa dan ular itu saling melempar kesalahan. Tidak ada yang secara sadar mengakui kesalahan masing-masing. Sehingga Allah memberi mereka hukuman, ya. Yang pertama kita lihat apa hukuman kepada Adam. Ini Adam, ya. Yang pertama, terkutuk tanah yang didiaminya, kemudian bersusah payah mencari rezeki. Kemudian yang ketiga, semak duri dihasilkan tanah baginya. Jadi ini udah bertolak belakang dengan keadaan ketika mereka tinggal di Taman Eden, yang semua serba lengkap tanpa harus capek-capek bekerja, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Adam. Jadi bisa kita lihat ya, sampai sekarang kalau yang namanya kaum Adam ya memang harus begini, mencari nafkah untuk keluarga, ya kan, harus berjerih payah untuk menghasilkan sesuatu untuk menghidupi keluarganya. Kemudian kepada ular, ini dia, kepada ular, apa hukumannya? Nih, siapa yang kalau melihat ular itu rasanya ular itu seperti imut-imut? Tidak, bukan? Ular itu ketika kita melihat ular itu adalah seperti binatang yang sangat menjijikkan, ya kan? Karena memang dia adalah sudah menjadi binatang yang terkutuk dari antara binatang yang lain. Kemudian dia berjalan dengan perut, ya. Ya, kenal ular kan gimana caranya berjalan, ya. Dia ngesot seperti itu dengan perutnya, ya kan. Kemudian debu tanah menjadi makanannya, sehingga dia biasanya dia tinggal di dalam tanah. Jadi ini adalah hukuman kepada ular. Kemudian ini hukuman kepada Hawa, ya. Pertama, susah payah waktu mengandung. Ini kalau perempuan udah tahu ini, ya. Nanti kalau sudah menikah, bagaimana rasanya? Jadi perempuan yang mengandung akan merasakan itu seperti apa. Jadi yang namanya mengandung, hamil itu tidak enak, ya. Ini susah payah katanya. Kamu bisa lihat kalau kamu melihat ibu hamil, jalannya sudah susah payah, ya. Mau duduk
susah, mau berdiri susah ya. Kemudian kesakitan sewaktu melahirkan. Ini tidak ada yang melahirkan itu enak. Secara normal atau sesar atau operasi itu tidak ada yang enak, semua sakit. Kemudian suaminya berkuasa atasnya. Jadi seperti apapun tingginya pendidikan perempuan, kemudian besarnya uang yang dihasilkannya, atau dia lebih jago dari suaminya, itu suaminya tetap berkuasa atasnya. Tidak bisa dia menjadi kepala. Kepala itu adalah tetap Adam atau laki-laki. Oke, jadi hukuman ini diberikan kepada ketiga oknum ini itu karena mereka tidak mau mempertanggungjawabkan. Jadi masing-masing itu melempar kesalahan. Adam melempar kesalahan kepada Hawa, kemudian Hawa melempar kesalahan kepada ular. Jadi seperti lingkaran setan saling melempar kesalahan. Karena itulah Allah memberi hukuman. Dan yang terakhir itu adalah Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, sekarang kita lihat apa akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Apa akibatnya bagi manusia, ya? Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang sebelumnya manusia itu dengan Allah memiliki hubungan yang mesra, terpisah karena dosa. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Yang sebelumnya manusia itu bisa berjumpa, bisa berbincang-bincang dengan Allah, terputus karena dosa. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya terputus, ya. Setelah manusia pertama itu keluar dari Taman Eden, bertambah banyak manusia itu, maka dosa juga semakin bertambah. Sebagai contohnya, Kain dan Habel, ya, di mana Kain membunuh saudaranya Habel. Itu adalah akibat dosa. Kemudian ketika akan dibangunnya menara Babel, itu juga adalah akibat dosa, di mana manusia itu ingin merasa lebih hebat atau ingin merasa sama dengan Allah. Kemudian hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa ini mengakibatkan manusia ini tidak peduli lagi dengan alam. Merusak alam, tidak menjaga atau melestarikan alam, itu adalah akibat dosa. Jadi apa perilaku manusia sekarang yang tidak menghargai, tidak memelihara alam, itu adalah akibat dosa. Kemudian manusia kehilangan kebahagiaan, ya. Jadi terkadang kebahagiaan yang sebenarnya itu tidak didapatkan oleh manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu terkadang untuk mencari kebahagiaan, yang katanya kebahagiaan harus mencari uang sebanyak-banyaknya agar bahagia, harus sekolah setinggi-tingginya agar bahagia. Itu adalah akibat dosa. Jadi manusia itu sebenarnya sudah kehilangan kebahagiaan, sehingga manusia itu selalu berusaha mencari dan mencari kebahagiaan. Kemudian manusia itu mengalami kematian, ya. Di sini kematian maksudnya di situ bukan langsung mati gitu seperti orang yang meninggal, bukan. Tapi yang dimaksud dengan mengalami kematian itu adalah kematian secara rohani, ya. Kematian secara rohani. Ini dia. Kenapa ada kematian secara rohani? Karena hubungan manusia dengan Allah sudah terputus. Inilah akibat-akibat yang dialami oleh manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang bisa kita lihat sampai sekarang, bagaimana manusia yang berdosa itu ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semua, setelah kamu mendengarkan penjelasan dari ibu dan sudah menonton video yang ibu bagikan tadi, dan juga sudah membaca bahan Alkitab dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Itu kesimpulan mengenai materi kita, yaitu tentang dosa. Apa itu kesimpulannya? Ini ya. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu,
menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Ini adalah kesimpulan dari materi kita di bab 4 pertemuan pertama, yaitu mengenai dosa. Nah, sekarang kita sampai kepada evaluasi. Evaluasi ini tuh bertujuan agar ibu tahu sampai di mana pemahamanmu tentang materi yang sudah kita bahas ini. Sekarang evaluasi yang pertama, evaluasi pengetahuan. Sekarang kamu tulis ini soalnya, pertanyaannya, kemudian kamu jawab ya. Kemudian ada evaluasi keterampilan. Ini Ibu buat dalam tugas individu. Karena berhubung kita masih belajar dari rumah, jadi Ibu buat dalam tugas individu ya. Kamu membuat sebuah doa atau puisi. Jadi kamu bisa pilih salah satunya ya. Bisa doa, bisa puisi untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Jadi kamu akan meminta pengampunan ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah manusia berdosa. Ya, jadi doa atau puisi yang kamu buat, kamu sajikan itu dalam kertas berwarna atau kertas yang menarik ya. Kamu tuangkan dulu kreativitasmu dalam membuat doa atau puisi untuk meminta pengampunan kepada Tuhan ya. Kamu kerjakan, buat dulu semenarik mungkin. Jadi kedua tugasnya ini, pengetahuan dan keterampilan itu Ibu tunggu kamu kirimkan ke WA. Melalui WA Ibu tunggu 1 hari ini ya, 24 jam. Selamat mengerjakan. Nah, anak didik Ibu semua, sampai di sini dulu pertemuan kita melalui pembelajaran jarak jauh untuk hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.